Community Corner. Komunitas Otomania Surabaya ini kan kita bicara otomania berarti maniak motor. Maniak motor. Nah, jadi ya sudah, ada yang hobi touring, ada yang hobi modifikasi. Nah, jadi akhirnya kita gabung satu dengan jumlah waktu itu masih kurang lebih 100 klub ya. Community Corner. Akhirnya saya coba buat komunitas untuk mengumpulkan teman-teman yang hobinya sama. Jadi hobi dalam menggambar coret-coret gitu menjadi sebuah gambar. Itu namanya scribble, teknik coret-coret. Perbincangan menarik seputar komunitas di Kota Pahlawan hanya di Sonora, Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah hari yang pendek ya, karena orang mengatakan kalau hari Jumat itu jam 11, setengah 12 sudah break persiapan sholat Jumat. Setelah itu makan siang, after lunch, kembali kerja. Biasanya pukul 3 sore Anda sudah siap-siap untuk pulang kerja. Besok weekend. Tapi Andre harap semangat Anda di jelang weekend ini masih luar biasa, khususnya Anda yang punya potensi seni dalam kehidupan Anda. Ya, kenapa? Saya sedikit notice ngomong masalah potensi seni dalam kehidupan kita. Nah, sahabat Sonora, kalau kita berbicara tentang perkembangan dunia sinematografi dan visual, belakangan ini semakin pesat seiring dengan masifnya penggunaan media sosial di masyarakat. Siapapun ini bisa menjadi seorang sinias dan seorang fotografer. Hanya cukup dengan menggunakan perangkat handphone dan aplikasi editor yang sederhana. Nah, sahabat Sonora, adu kreativitas ini sudah menjadi kebutuhan mendasar agar sebuah karya pastinya bisa diterima dan dinikmati oleh masyarakat luas. Namun, di balik spirit kebebasan berkreasi, masalah originalitas karya tentu menjadi marwah perlindungan hak cipta yang harus dijunjung tinggi keberadaannya. Oleh karenanya, kebebasan berkarya tetap dibatasi dengan koridor perlindungan hak karya itu sendiri. Komunitas Film Banyuwangi ini adalah salah satu wadah bagi Lare Osing, sebutan untuk warga Banyuwangi yang punya ketertarikan dan minat dalam bidang produksi karya film dan fotografi. Nah, bagaimana awal mula terbentuknya komunitas ini, apa saja kegiatannya, dan bagaimana juga para anggota komunitas ini dalam menjaga originalitas karyanya, kita akan ngobrol nanti bersama mereka. Saya ajak Anda untuk mengenal lebih dekat komunitas Film Banyuwangi selama 1 jam perbincangan kita ke depan di acara Community Corner, yang episode kali ini merupakan hasil kerjasama Radio Sonora Surabaya dengan Titis Tata High Performance Coaching. Dan alhamdulillah atas dukungan teknologi, kita melakukan siaran daring 3 kota secara bersama kali ini. Dari Surabaya, kita studio Sonora, dan di 2 kota lainnya ada Ibu Titis Tata dari Pulau Dewata, Bali. Saya sapa dulu Bu Titis. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Titis. Sepertinya Bu Titis belum terkoneksi di room. Oke, saya mau sapa dulu narasumber saya yang lain. Ada Pak Nur Ahmadi, panggilannya Pak Madi, owner Kening Lensa, langsung dari Kota Banyuwangi. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Madi. Selamat pagi, assalamualaikum. Piye rek kabare Banyuwangi, aman? Apik, aman, akeh festivale. Wah, luar biasa. Rujak sotone masih ada Pak? Oh, ayo kalau kesini nanti disiapin rujak soto sama sego cawuk. Sama sego cawuk, nasi tempong, khas ya kuliner Banyuwangi gitu kan. Oke, nah ini menarik sahabat, kabar dari Pak Madi, Banyuwangi lagi banyak agenda seninya, agenda budayanya ya. Kalau Anda bingung masih mau cari rujukan, mau menghabisin weekend kemana, meluncur saja ke Banyuwangi, bisa cari Pak Madi, nanti janjian ketemuan gitu ya. Pak Madi ini sahabat adalah owner dari Kening Lensa. Saya ingin menyapa narsum yang lain, sudahkah bergabung kali ini? Gimana Pak? Ya, terus. Oke, ada Mas Kei Hutama. Halo Mas Kei. Oke, maaf ini masnya masih di jalan ini. Oh, Mas Kei masih di jalan. Oke, kita tunggu sambungannya dengan Mas Kei. Ibu Titis sudah tersambung bersama kita. Halo Bu Titis. Oke, Bu Titis juga belum masuk. Tadi udah sempat masuk ya. Keluar lagi. Baik, mohon dibantu teman-teman IT Mas Timan untuk menginformasikan agar Bu Titis segera masuk ke Skyroom kita hari ini.
Oke, sambil menunggu narasumber yang lain gabung, aku mau ngobrol dulu sama Pak Madi nih ya. Boleh ya, Pak Madi ya? Iya. Pak Madi, kalau saya ngomong tentang Banyuwangi itu satu kata, nggak pernah mati dengan seninya, nggak pernah mati dengan kreativitasnya, ya. Memang luar biasa jos kalau kata orang Surabaya Banyuwangi. Terima kasih. Nah, awal edukasi buat kita semua nih Pak Madi ya, bisa dijelaskan komunitas film Banyuwangi ini komunitas apa, yang menjadi anggotanya ini siapa saja, dan sementara ini hanya ada di Banyuwangi atau sudah juga melebar keanggotaannya di daerah lain? Silakan Pak Madi. Iya, terima kasih. Sebelumnya komunitas film Banyuwangi ini embrionya itu sebenarnya ada di Dinas Pariwisata awalnya. Jadi karena kita banyak studi produksi kecil-kecil yang tersebar dari semua wilayah Banyuwangi, akhirnya kita memutuskan untuk berkolaborasi. Nah, jadi kegiatannya diantaranya adalah memberikan satu edukasi berupa bagaimana sih cara memproduksi film secara baik dan benar, kemudian memberi ruang kepada generasi muda, terutama yang masih sekolah, untuk tetap bisa berkembang. Ya, diantaranya wadahnya itu adalah setiap tahun kita mengadakan festival film pendek di Banyuwangi, yang kebetulan juga masuk dalam agenda Banyuwangi Festival, gitu. Ya. Sebelum kita lanjutkan nanti mengenal lebih dekat komunitas Banyuwangi, kebetulan Bu Titis sudah gabung sama kita. Assalamualaikum Bu Titis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Andre, selamat pagi Pak Madi, selamat pagi sahabat Sonora. Semangat, semangat, semangat. Semangat Bu Titis. Gimana kabarnya, sehat Bu? Alhamdulillah sehat Mas Andre, dan selalu bersemangat untuk memberikan inspirasi terbaru bagi semua sahabat Sonora di Surabaya, Jawa Timur, dan Indonesia pada umumnya. Ini kenapa ceritanya di episode kali ini Bu Titis bawa bintang tamu teman-teman komunitas film Banyuwangi, Bu Titis? Ya, jadi gini nih Mas Andre, berawal dari kegelisahan. Nah, sahabat Sonora pasti kenapa ya gelisah gitu. Karena gini Mas Andre ya, most of people sekarang punya sosial media, punya konten gitu ya. Ala-ala konten harian, the day in my life, atau semisal konten memasak ibu-ibu, atau misalnya anak-anak muda sekarang sekedar menikmati hidup, makanan pun diposting gitu ya. Semua orang membuat konten, tapi konten-konten yang secara visual itu estetis itu lain cerita gitu ya. Ada yang sekedar gambar-gambar goyang gitu ya, ada yang mungkin full mukanya dia gitu ya. Jadi semua konten yang saat ini ada itu ya, kalau Pak Madi mungkin dan teman-teman melihatnya itu pasti ya kurang perfect lah, kurang sempurna gitu ya. Nah, itulah kenapa hari ini sahabat Sonora kita menghadirkan komunitas film Banyuwangi, dan mereka semua profesional dalam membuat gambar, membuat directing film, apalagi ya, dan konten-konten kreasi gitu. Kenapa sih kita perlu ya menghadirkan sosok mereka, atau hari ini mendengarkan bagaimana mereka sangat profesional dalam pembuatan konten? Karena saat ini itu kita terlalu banyak disturbing oleh konten-konten yang kurang estetis gitu ya. Boleh-boleh aja sebenarnya, toh juga viral-viral juga gitu. Tapi apakah kita mau nge-build generasi muda kita dengan konten-konten dalam tanda kutip ya kurang baik seperti ini gitu. Walaupun viral, tapi kalau pengambilannya kurang tepat, kemudian yang diambil gambarnya ini mungkin akhirnya dapat tidak bisa layak tayang gitu ya, akhirnya di-ban juga. Ini kan juga kurang tepat. Makanya kalau misalnya kita sendiri seorang konten kreator, atau keluarga kita atau orang-orang di sekitar kita itu punya hobi membuat konten, nggak ada salahnya kita dapat inspirasi dari teman-teman komunitas film Banyuwangi
untuk dapat masukan cara pengambilan itu seperti apa sih biar nggak goyang, atau semisal yang hari ini jadi tema yang diangkat ya sangat keren sekali, copyright gitu. Gimana caranya kita ngambil brand tapi yang punya brand seneng gitu, bukan malah dituntut balik. Kan sekarang banyak ya kasus-kasus di mana yang mana yang viral duluan padahal dia bukan punya hak ciptanya. Nah, ini batasan-batasan seperti apa, kemudian apa yang harus kita lakukan kalau kita mau membuat konten atau apalagi film gitu ya, karena film Indonesia dulu mati suri tapi sekarang enggak ya, sekarang banyak sekali film-film asli Indonesia. Makanya kita juga pengen tahu, jangan cuma sekedar konten-konten pendek 30 second, 1 menit. Kenapa kita nggak bikin film pendek 5 menit gitu misalnya ya, yang dulu mungkin sempat ya beberapa media membuat kompetisi film pendek itu untuk menggairahkan pertumbuhan film Indonesia. Nah, harapannya dengan kita mendengarkan hari ini program Community Corner dari Sonora FM, kita tumbuh nih keinginan untuk jadi filmmaker pemula gitu ya, dengan konten-konten yang biasa kita buat. Kenapa kita nggak memprofile misalnya daerah kita atau profesi kita atau keseharian kita dengan lebih estetis, dengan lebih ada kaidah keamanan dalam hak cipta gitu ya Mas Andre, sangat penting sekali. Menarik untuk dibahas ya, karena itu sahabat Sonora, rugi kalau Anda sampai tidak mendengarkan acara ini secara tuntas, karena akan banyak ilmu yang kita serap dari dua pelaku dan praktisi teman-teman dari komunitas film Banyuwangi. Nah, Bu Titis, ada program atau kegiatan apa yang terbaru dari lembaga Anda nih, Bu Titis, yang bisa diingatkan ke sahabat Sonora? Ya, terima kasih Mas Andre, sebagai praktisi ya di bidang skill gitu, kemudian potensi. Nah, yang terbaru sekarang kita punya program virtual gitu ya. Memang karena Titis Tata High Performance Coaching itu lebih fokus ke orangnya, personalnya gitu ya. Potensi kamu yang terbaik apa gitu ya. Nah, setelah potensi terbaiknya apa, misalnya skill yang terbaik adalah di bidang kreativitas, salah satunya pembuat film. Nah, kemudian kami arahkan nih ke pelatihan virtual. Jadi sekarang kami sudah memiliki pelatihan virtual. Jadi nggak usah jauh-jauh, mau di Banyuwangi, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia bagian manapun, semuanya bisa mengakses pelatihan-pelatihan kami lewat virtual di talentavirtual.com ya. Salah satu juga bagian dari unitnya Titis Tata High Performance Coaching. Apa aja yang bisa dilihat dari pelatihan virtual itu? Salah satunya ada mentor-mentor seperti Pak Madi dan teman-teman. Ini baru ya, nanti kerjasamanya masih diinisiasi, tapi moga-moga nanti beliau berkenan ya untuk bergabung menjadi salah satu mentor di virtual training kami gitu. Jadi ada beberapa kelas yang free, ada beberapa kelas yang berbayar, tapi semuanya bisa diikuti dari gadget, dari rumah. Jadi nggak usah jauh-jauh buat belajar, dan sangat mudah, murah, efisien waktu, dan bisa langsung jadi salah satu skill tambahan kita untuk kita bisa sukses dalam hidup. Gitu Mas Andre. Terima kasih banyak Bu Titis untuk ulasannya di segmen pertama ini ya. Kita akan ngobrol lebih lanjut nanti dengan teman-teman komunitas film Banyuwangi. Saya pindah ke Pak Madi sambil menunggu Mas Kay bisa datang ya. Oke, sama on the way Mas Kay-nya. Nah Pak Madi, seperti yang tadi dijelaskan oleh Bu Titis ya, kadang-kala begini, ada sekumpulan orang yang punya visi dan misi yang sama, ingin mengembangkan sinematografi ataupun juga fotografi di wilayahnya. Tapi ketika orang ini tidak mendapatkan support system dari pemangku kepentingan setempat, gerakannya cukup sempit, gak bisa melebar. Saya pengen tahu, setelah Anda dan teman-teman di sana melihat responnya cukup banyak, agendanya tadi juga cukup padat juga, sampai selalu diusahakan ada yang namanya kompetisi pembuatan film pendek masuk dalam agenda Festival Banyuwangi juga. Artinya Pemkab setempat ini sudah tahu gitu ya tentang apa inisiasi yang Anda lakukan dan teman-teman. Nah, saya ingin tahu support system yang
diberikan oleh teman-teman Pemkab terhadap insan-insan sinias di Banyuwangi itu seperti apa? Iya, salah satunya itu adalah fasilitas. Jadi setiap kegiatan yang kita lakukan itu selalu difasilitasi oleh Pemkab, terutama di Dinas Pariwisata. Jadi agenda-agenda seperti nonton bareng, kemudian pelatihan untuk anak-anak SD tentang sinematografi, kemudian juga yang terakhir tadi festival film, itu semua fasilitasnya disiapkan oleh Dinas Pariwisata. Itu apa itu fasilitasnya? Mulai dari mentor, peralatan, dan hingga praktek begitu? Iya, jadi gini. Kalau untuk kegiatan komunitas sendiri itu masih istilahnya itu berjuang sendiri. Tapi kalau untuk fasilitas seperti gedung yang representatif untuk nonton bareng, kemudian untuk festival, lalu nobar itu equipmentnya disiapin oleh Pemkab, oleh Dinas. Oke. Untuk per personnya itu kita masih berjuang untuk mendapat apresiasi yang lebih dari pemerintah daerah. Paling tidak sudah sedikit menotis lah ya, pemerintah daerahnya udah ngelihat gitu ya bahwa ada keberadaan komunitas ini. Sekarang berbicara dari aspek masyarakatnya, komunitas ini kemudian terbentuk, respon masyarakat Banyuwangi seperti apa? Iya. Komunitas kita terbentuk pada tahun 2022, 2022. Nah, awal pembentukannya itu respon dari masyarakat sangat benar-benar wow gitu. Artinya ini baru nih sebuah komunitas yang ada di Banyuwangi, karena kita terus terang kan berada di ujung timur, yang jauh dari kota besar, seperti mungkin Bu Titis ada di Denpasar, kemudian ada di Surabaya itu ya. Jadi mungkin di sana ambiennya atau suasananya berbeda dengan di daerah. Ini sesuatu yang membanggakan bagi masyarakat di Banyuwangi bahwa ada komunitas film yang mewadahi semua talenta-talenta mereka gitu. Begitu mendapatkan respon positif dari masyarakat, secara keanggotaan banyak dong tentu yang berminat ingin masuk dalam komunitas ini. Nah, awalnya itu memang hanya spesifik menyasar teman-teman anak muda yang sangat notif dengan penggunaan gadget, sangat melek dengan digitalisasi, atau sekarang ini perkembangannya pun juga merangkul berbagai kalangan, baik yang non anak muda juga banyak yang sudah mulai tertarik untuk bergabung di komunitas ini, atau bagaimana? Iya, jadi komunitas ini awalnya memang memberikan apresiasi dan wadah bagi generasi muda. Jadi teman-teman pelajar, mahasiswa yang kepingin punya passion di bidang sinematografi, kita wadahi. Jadi teman-teman senior ini hanya memberikan merangkul mereka untuk mari gabung sama teman-teman di komunitas. Jadi itu komunitas kita mulai dari teman-teman SD. Kemarin kita juga ngasih pelatihan di SD Lateng, itu memberikan materi tentang sinematografi selama beberapa bulan. Kemudian di teman-teman SMA 1 Kota kita juga memberikan pelatihan itu. Dan yang paling mungkin bagi kita cukup membanggakan, jadi guru-guru juga punya semangat untuk membuat konten-konten. Nah, itu kemarin kita juga membuat sebuah event pelatihan pembuatan vlog. Nah, itu sesuatu yang sangat bagi guru-guru antusias banget gitu. Oke, baik. Iya. Tentu apa yang dirasakan oleh teman-teman komunitas Banyuwangi di titik sekarang ini awalnya tentu tidak gampang gitu ya, karena suatu hal yang baru itu kadang-kala kalau langsung kita hadir di masyarakat itu cenderung menimbulkan pesimistis gitu ya.
Lah aku gak duwe peralatan, lah aku gak ngerti carane, lebih aku kate nglakoni. Kira-kira orang berpikirnya kan seperti itu gitu kan. Oke, baik, sebelum saya ke Anda, ada yang mau tambahkan Bu Titis? Monggo silakan. Belum di open mic sepertinya Bu Titis. Oke. Nah, Mas Andre, kalau tadi Pak Madi menyampaikan bahwa di sekolah-sekolah itu sekarang juga diperlukan gitu ya pembuatan konten atau vlog. Nah, ini saya mau ngasih insight ya buat sahabat Sonora. Misalnya gini ya, aku bukan pembuat film, buat apa sih aku mesti bergabung dengan komunitas pecinta film atau pembuat film? Jangan salah sekarang ya, guru-guru atau para pengajar sekarang ngasih materinya lewat konten. Betul. Jadi tinggal share link Instagram gitu ya. Bahkan misalnya profesi seperti Mas Andre gitu ya, yang ada di depan layar gitu. Itu pun ngasih tutorial cara public speaking misalnya juga lewat konten gitu ya, lewat vlog. Jadi semua orang termasuk ibu-ibu yang ngajar anaknya, sekarang anak-anak tuh nggak mau diajar dengan misalnya apa sih, mereka risih ya, kenapa sih Ma, aku udah tahu kok. Nah, kasih aja konten, ini loh Nak, tinggal share misalnya ya mamanya, aduh anakku ini kayaknya kok gadget mulu ya. Nah, ternyata di sosmed ada vlog tentang bahwa gadget itu tidak hanya untuk main game, tapi gadget itu juga bisa untuk misalnya menggambar gitu ya, kemudian mencari inspirasi pelajaran-pelajaran, atau misalnya murotal membaca kitab suci dan lain-lain. Kirim aja linknya ke anak vlognya gitu ya. Jadi bagi sahabat Sonora, dalam profesi apapun kita penting ya membuat sebuah vlog atau konten atau video yang manis ya. Paling enggak cara kita menyampaikan ke orang-orang sekitar kita itu jadi lebih baik, lebih estetis gitu Mas Andre. Betul, saya setuju sekali. Karena memang eranya sudah beda, zamannya pun juga sudah berubah. Orang akan lebih interest terhadap sesuatu yang sifatnya visual dan gabungan dengan audio daripada texting. Anda tahu sendiri, jangankan texting membaca buku, Anda dikasih artikel link suruh baca aja udah malas mau baca gitu kan. Tapi kalau secara visual, walaupun panjangnya kayak apa, kita masih bisa menikmati. Kira-kira seperti itu ya. Saya kembali lagi ke komunitas film Banyuwangi. Saya ingin tahu Mas, kendala-kendala di awal jenengan dan tim bikin komunitas film Banyuwangi ini apa Mas yang dihadapi waktu itu Mas? Iya Mas Andri. Bernostalgia. Jadi pada awal terbentuknya kendalanya yang pertama adalah banyak teman-teman komunitas itu yang masih sering sibuk sibuk untuk memproduksi dengan proyeknya sendiri-sendiri. Konten visual, ya. Karena kan kalau di daerah itu gini Mas Andri, mereka itu rata-rata yang penting dapurku sing ngebul dhisik. Artinya setelah dapurnya sudah tercukupi baru mereka buat produksi film. Rata-rata jadi yang kumpulnya agak susah gitu. Tapi akhirnya lama-kelamaan dengan berjalan waktu, karena memang kebutuhan ya untuk generasi muda supaya melek sinematografi, kemudian buat konten yang layak untuk dilihat. Artinya akhirnya mereka dapat berkumpul dan alhamdulillah awal-awal diinisiasi oleh waktu itu ada kabag dari Dinas Pariwisata untuk mengumpulkan teman-teman. Nah, dari situ mereka akhirnya lama-kelamaan banyak anggotanya yang sekarang seluruh Banyuwangi ini yang besar ya, itu masih sudah 25 anggota komunitas, artinya studio produksi. Yang membawahi dari masing-masing studio produksi itu ya banyak kru. Jadi 25 itu adalah 25 studio produksi yang ada di Banyuwangi. Itu Mas Andri. Dan situasi ini menarik ya, ketika juga implementasinya sampai ke lini paling bawah. Katakanlah di kelompok Karang Taruna, mereka tuh sebenarnya sangat membutuhkan sentuhan pelatihan-pelatihan sinematografi. Seperti kita ketahui kan keberadaan Kartar ini kan kalau di lingkungan dia itu menjadi humas untuk publikasi keberadaan lingkungannya gitu kan. Nah memang ada yang sudah menggarap melalui sosial media, tetapi masih kurang
apa ya istilahnya termanajemen secara baik, bikin konten juga yang lebih profesional, dan tentu ini menjadi penyemangat ya bagi insan-insan senior bahwa potensi pengembangan untuk membumikan seni visual ini sebenarnya potensinya masih sangat luas gitu ya. Kalau saya berbicara potensi aja luas, pasti secara cuan juga prospeknya bagus ya, Pak Wadi. Baik, kalau enggak, karena sekarang kan perkembangan visual ini juga sangat-sangat masif sekali gitu ya. Baik, sahabat Sonora, silakan kalau Anda ingin ikut ngobrol bersama kami terkait dengan topik bahasan hari ini adalah kebebasan yang tanpa batas dalam berekspresi, dalam berseni, tetapi ini justru ada pembatasnya juga secara etika dan moral, yaitu masalah hak cipta. Korelasinya, penyeimbangnya gimana, nanti akan saya coba hadirkan di segmen kedua. Bagaimana cara berinteraksi pendengar dengan kami ada di studio? Silakan, Anda bisa memanfaatkan chat Sonora Surabaya di 0811 304 9800, atau Anda bisa memilih ya, mau masuk di live YouTube kita boleh. Dan kita per pertengahan September kemarin sudah memiliki aplikasi, aplikasi kita adalah X-Space Radio, di mana melalui aplikasi ini Anda juga bisa menonton kami secara visual dan terconnected atau terhubung bersama penyiar-penyiar kami secara langsung juga melalui fitur live chat yang tersedia di aplikasi tersebut. Jadi jangan kemana-mana, kita harus break dulu, kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak Indonesia atau DJP memperkenalkan Core Tax Administration System atau disingkat CTAS sebagai pembaruan sistem perpajakan di Indonesia. Apa Tax Administration System? Apa saja kelebihannya? Dan mengapa CTAS sangat diperlukan di zaman sekarang? Dengarkan Radio Talk Show bersama tim penyuluh pajak KPP Pratama Surabaya Krembangan dengan topik bahasan mengenal Core Tax. Jumat 27 September 2024 pukul 15:30 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Sonora FM 98 Surabaya. Dengarkan acara ini juga melalui streaming audio di sonora.co.id. Dan jangan lupa tonton secara visual di live YouTube Sonora Surabaya dan aplikasi X-Space Radio. Acara ini dipersembahkan oleh Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Surabaya Krembangan, Jalan Indrapura, nomor 5 Surabaya. Telepon 031 841 7629. Telegram 08211 8888 605. Follow Instagram @pajaksby Krembangan atau klik website pajak.go.id. CHEERS Cheers. CHEERS Cheers. CHEERS Cheers. Air minum yang terbaik. Hey, cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers, air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Air minum dengan pH tinggi. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim. Hey, cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Radio Sonora. Kembali akan Anda ikuti Community Corner, perbincangan menarik seputar komunitas di Kota Pahlawan. Baik sahabat Sonora, kita kembali lagi di acara Community Corner ya. Kali ini kita kedatangan teman-teman dari komunitas film Banyuwangi. Dan masih bersama saya ada narasumber yang terhubung
via aplikasi Skype menggabungkan Surabaya, Banyuwangi, dan juga Denpasar, Bali. Ada Ibu Titis Tata, MMCT, NNLP, LSP, founder Titis Tata High Performance Coaching, dan juga ada Pak Nur Amadi, owner Kening Lensa. Sambil kita juga menunggu kehadiran Mas Kei Hutama selaku owner dari XTV, bagian dari teman-teman yang tergabung di komunitas film Banyuwangi ini. Baik, kita lanjutkan obrolan kita ya. Kita di segmen pertama tadi sudah berkenalan dengan komunitas Banyuwangi, kegiatan mereka sampai memberikan pelatihan-pelatihan. Dan pelatihan-pelatihan ini gratis ya Pak Madi atau gimana Pak Madi? Ya, pelatihan ini gratis. Jadi kita selalu bekerjasama dengan, kalau di sekolah-sekolah kita bekerjasama dengan Dinas Pendidikan untuk memberikan ruang kepada kita untuk berinteraksi secara langsung dengan siswa-siswa. Jadi gratis. Oke. Nah, kemudian kalau untuk yang komunitas secara umum, itu biasanya kita lakukan kegiatannya pada event-event tertentu yang diinisiasi oleh Pemkab, terutama di Dinas Pariwisata. Iya. Ini Mas Ki kayaknya udah masuk saluran Skype. Kita sapa dulu. Halo Mas Ki. Halo, kedengeran suaraku nggak? Kedengeran. Piye kabarnya Mas? Sehat? Ya. Alhamdulillah. Kayaknya sibuk, kayaknya lelah wajah Anda, terlalu banyak project terlihatnya ya. Alhamdulillah. Terlalu banyak. Oke. Mas Ki, Anda salah satu pelaku dari Sineas yang juga tergabung di komunitas film Banyuwangi. Brand Anda adalah XTV. Cerita Mas, awal mula sampai kok tertarik terjun ke dunia Sineas tuh memang dari dulu passion Anda itu apa nggak sengaja atau gimana? Ya sebenarnya aku tuh orangnya nggak pedean sih Mas. Mau gitu kan? Lah didelok saiki ketok yo gak lho Mas. kebetulan Gimana yuk cerita yuk. Almarhum ayah itu kebetulan emang orang film kan, gitu. Jadi ya mungkin nggak jauh beda sama saya kan genetiknya di saya kan. betul terus. Terus akhirnya diperkenalkan lah di dunia acting. Saya mengenal film itu dari awal tuh depan layar dulu. Habis itu 2015 ayah itu 2013 ayah nyuruh saya di sini di Banyuwangi untuk belajar announcer di kebetulan di Banyuwangi itu. Nah, terus saya harus punya sesuatu yang bisa bikin saya tuh betah di Banyuwangi itu apa, saya bingung gitu. Akhirnya ketemu sama komunitas film yang emang masih sama-sama belajar. Jadi jadi di situ tuh ngerti di belakang layarnya juga. Nah, gitu loh. Dari awalnya memang sudah ada di keluarga Anda udah sangat dekat dengan dunia sineas ya, karena ayah sempat berkecimpung di sana. Tetapi saya yakin Anda awalnya juga masih nggak sepaham seperti sekarang ya dunia sineas ya. Belajar dari nol betul ya. Oke, baik. Saya bergantian nanti dengan Pak Madi atau Mas K yang menjelaskan ya. Sekarang ini kayaknya euforia, semua orang itu pingin punya konten, pingin punya channel yang bisa menggambarkan karyanya, terlepas dari motifnya masalah monetisasi atau cuan lah ya. Kita nggak munafik masalah itu, gitu kan. Tetapi menurut sampean berdua, penting nggak sih dalam sebuah karya yang kita hasilkan itu punya ciri khas gitu loh. Saya mulai dari Pak Madi dulu deh. Penting nggak Pak Madi? Ya, penting sekali. Karena itu sebagai brand yang harus dibangun ya. Artinya kalau kita pengen dikenal dengan karakter yang berbeda, ya kita harus punya karakter tersendiri. Jadi jangan sampai kita memplagiasi sesuatu atau membuat konten yang sama dengan yang lainnya gitu. Jadi butuh juga sesuatu yang gitu. Nah, Mas Kei, penting nggak ciri khas dalam sebuah karya Mas Kei menurut sampean?
penting karena memang kita telah apalagi konten kreator ya banyak konten yang sama pasti tapi niche corak. Aku penasaran ya, kalau orang awam kayak aku ya, orang yang nggak ngerti masalah sinematografi, umpamanya saya dijejerkan 4 hasil jepretan dengan 3 hasil karya video, aku gak bisa bedakno mas, ciri khasnya opo gitu ya. Ya foto bentuknya gitu kan, ya video bentuknya gitu. Nah kita perlu dapat insight dari Anda berdua sebagai seorang praktisi, ciri khasnya karya fotografer ataupun video dari seorang senias itu biasanya di apanya? Di fotografi dulu deh, berarti kening lensa dulu nih harus jelasin. Gimana tuh Mas Wadi? Kalau di fotografi biasanya adalah style, artinya bisa juga style itu bisa komposisinya, kemudian color gradingnya biasanya itu berbeda dengan apa namanya fotografer lainnya. Biasanya gitu, komposisi yang paling tepatnya. Kalau masalah angle, fotografi itu hampir semua orang bisa melakukan pemilihan angle ya. Iya, kadang-kadang sinematografi itu mereka punya gaya sendiri, bisa juga yang apa namanya human interest atau dia punya style yang khusus untuk foto-foto wedding, yang harus tajam, terang dan apa namanya tidak blur. Nah itu biasanya punya karakter yang tersendiri. Kalau kening lensa ini apa keunikannya, karakternya yang kuat? Nah kalau kening lensa ini ke human interest, jadi kita mengcapture foto-foto apa istilahnya itu sosial, foto-foto sosial, artinya entah itu kita jepret di pasar, di tempat-tempat umum, semuanya seperti itu. Jadi arahnya kita bukan ke profit sih kalau untuk yang fotografi ini, iya. Gitu. Lah ini kalau XTV menarik. XTV karakter kekhasannya apa mas? Tak delok kontenmu oke horor loh mas. Sebenarnya enggak horor sih. Kebetulan saya sedang suka sama genre horor. Kalau ngomongin misalnya ciri khas XTV itu ya sebenarnya saya bawanya awalnya emang dunia film, lebih ke film ya kan. Makanya kan selain film kan pasti di balik film, vlog, nanti vlognya itu lokasi syutingnya apa kayak gitu. Kalau enggak sketsa biasanya. Tapi dari apapun produk yang Anda punya, vlog, sketsa, film, pasti ada satu benang merah yang menjadi kekhasan iso dibedakno. Oh iki produksinya XTV, apa itu mas? Kalau aku sih ya ke ininya sih saya sendiri sih. Kalau khasnya itu ya lebih ke saya sendiri. Apa? Jalan cerita, kekuatan cerita. Iya itu karena gini, kalau kita ngomongin dari kayak gitu dalam lingkupnya apa ya nasional, banyak yang gitu. Banyak sama. Kita lihat misalnya yang udah banyak seperti siapa namanya itu Agung Hapsah misalnya itu kontennya sama Chandra Liang itu hampir mirip karena ngomong terus kalau bikin mereka emang ngejar kualitas banget. Ya seriusnya apa? Ya Agung Hapsahnya sendiri. Terus Chandra Liao-nya sendiri. Kalau bukan Chandra Liao ya udah pasti orang itu nganggep sama gitu. Sekarang ini agak sulit mencari titik temu antara idealisme konten kreator dengan respon dari pasar gitu kan. Karena ada seorang konten kreator yang saya nggak penting bagaimana respon audiens, respon netizen, walaupun sedikit play, sedikit view, sedikit insight, sepanjang saya puas dengan karya saya, ya udah itu karya yang saya hasilkan. Komentar sampean Pak Madi. Iya, kadang-kadang kan kita harus memilih ya, kita mau cuan atau kita memang harus benar-benar idealis dengan hasil yang kita buat. Memang
ya harus dibedakan sih kalau menurut saya ya antara konten sama produk atau produk sinematografi yang memang benar-benar layak untuk dinikmati oleh audiens gitu ya. Harus memang dibedakan. Jadi tinggal kita pilih aja. Kita mau membuat konten memang harus untuk viral atau kita membuat konten khusus untuk edukasi ya, itu aja. Iya. Itu sih. Oke, Mas K, pernah nggak sampean produksi konten secara budget ente wis wake, riwe gak umum gitu ya, tetapi begitu Anda posting, insight-nya biasa-biasa, pernah nggak Mas? Sering banget mas. Terus apa respon Anda? Mangkel? Apa wis kudu golek kayak apa lagi sih kepinginannya Tijen ini, atau gimana menurut Anda? Ya sudah, ini karyaku gitu loh. Ya lebih ke bodo amat sih. Karena kan kalau bikin film itu kan kita tentuin dulu arahnya, mau lebih ke sinematografinya yang niat banget. Kebetulan kan kalau misalnya kita bikin karya yang seperti itu kan penikmatnya pasti teman-teman sinias yang emang mikirin otentik dari segi apanya gitu kan. Sinematografinya yang idealis lah orang gitu, dan orang seperti itu kan banyak gitu. Sedangkan kalau kita mau bikin konten yang banyak viewsnya ya udah harus receh. Terus orang yang lebih banyak bumbu kontroversinya, lebih banyak bumbu yang membuat orang pro dan kontra gitu ya. Oke. Baik. Ini kenapa saya ulas sahabat Sonora? Karena gini sahabat Sonora, fenomenanya sekarang yang ada di masyarakat ya, tidak mementingkan masalah hak cipta. Ya, yang penting viral dan bermanfaat dan menyenangkan aku. Itu sekarang ada pergeseran kayak apa ya? Value. Kalau dulu kenapa orang bikin produk sineas, produk fotografi, itu kepuasan batin ukurannya. Tapi kalau sekarang, orang sangat mudah men-take over copyright ya, men-take over hasil karya orang lain gitu ya. Yuk kita coba bertanya nih kepada dua praktisi kita. Seyogyanya bagaimana, apa yang harus dipahami oleh masyarakat yang ingin menjadi seorang content creator tetapi juga harus menghargai hak cipta di satu sisi gitu ya. Yang namanya seni tanpa batas memang, tapi bagaimanapun juga dibatasi oleh yang namanya hak cipta sebagai etika. Pak Madi, apa yang bisa Anda sampaikan terkait dengan fenomena yang belakangan ini muncul kayak gini di masyarakat, Pak Madi? Iya. Selayaknya memang ada edukasi. Artinya kan kadang-kadang publik itu tidak tahu mana yang ini plagiat, mana ini yang dengan konten orang lain, mana yang emang benar-benar ini pure hasil sendiri. Itu sebenarnya harus ada edukasi dari pemerintah sebenarnya sih ya, supaya agar semuanya tahu, oh ini yang tidak boleh dan ini yang boleh gitu. Kan kadang-kadang kontrolnya pun yang setahu saya sih kontrolnya yang selama ini hanya melalui YouTube. Artinya YouTube udah algoritmanya sudah ke arah sana gitu ya. Betul. Tapi kalau secara umum kalau kita pengen mempublish hasil karya kita bukan di media sosial, kan kita juga ngontrolnya juga akhirnya susah. Hanya harus ada edukasi dari pemerintah, dari stakeholder lainnya lah supaya nanti masyarakat tahu. Oke. Cara paling mudah untuk memproteksi, melindungi karya kita itu agar hak ciptanya tidak disalahkan oleh orang lain. Ada yang bilang katanya di watermark dong, Mas. Yakin, Mas, cukup watermark hak cipta kita aman? Iya, ya kalau watermark pun itu kan akhirnya hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan kalau kita watermark. Ada tulisannya dan sebagainya. Sebenarnya bukan solusi sih kalau menurut saya watermark itu. Iya, belum solusi. Oke, baik. Mas Ki, pernah ngalami dilanggar hak cipta Anda sama orang, Mas? Pernah. Oke.
pasti kalau saya tanya perasaan Anda mangkel ya. Anda merasa punya produk itu kemudian dilanggar hak ciptanya. Cuma setelah kejadian orang Anda dilanggar hak ciptanya orang lain, apa yang menjadi dipahamkan pada diri Anda? Oh, aku mulai saiki kudune ngene untuk melindungi hak ciptaku. Apa, Mas? Ya, sebenarnya kalau ngomongin hak cipta sendiri, copyright itu ya kalau di dunia film ya masa iya kita ngasih watermark di filmnya nggak mungkin ya, benar. Nggak mungkin. Kan jelas nggak mungkin kan. Ya gimana caranya? Soalnya setauku itu lebih ke konten kreatornya harus apa SDM-nya. Di copyright itu yang kayak kita dalamkan lewat itu memang kayaknya emang didesain emang untuk SDM yang emang paham itu mampu segitu gitu loh. Nah teman-teman yang kayak itu ya mau nggak mau ya cuma sekedar watermark. Kayaknya nggak bisa kayak sebenarnya kan udah ada di Google itu kan sebenarnya dia udah punya mata dan telinga. Betul. Kayak gitu. Jangan kita ngomong apa pasti kan kayak gitu kan. Ngomongin apa pasti muncul. Nah, itu sebenarnya sudah yang cukup secure gitu dari Google. Simple tapi efektif gitu ya. Oke. Aku mau tanya nih pada Anda berdua, komunitas film Banyuwangi, ke depannya ini kan yang menjadi permasalahan, oke lah, permasalahan fasilitas sudah tercukupi dengan bantuan pemerintah, penyediaan fasilitas dan prasarana. Tapi loh, masalah hak cipta ini kayaknya menjadi problem yang akan dihadapi oleh para insan sinematografi dan juga fotografer yang ada di dalam komunitas ini ke depannya. Apa inisiasi dari teman-teman komunitas Banyuwangi untuk melindungi hak-hak karyanya dari setiap anggotanya nanti ke depannya? Rencananya mau kerjasama dengan Kemenkumham atau apa kali? Jangan Mas Madi dulu mungkin. Oke, ya. Sampai saat ini kita masih bergelut dengan kegiatan yang bersifat edukasi dulu. Oke. Jadi mungkin ini semoga bisa didengar dengan Dinas Pariwisata atau dengan pemerintah daerah ya, supaya menginisiasi kegiatan atau membackup teman-teman yang punya produk yang harus dihak ciptakan gitu. Jadi arahnya kita masih belum ke sana, Mas Andri. Ya. Pelaku UMKM, komunitas UMKM aja difasilitasi bikin sertifikasi halal gratis ya. Iya, betul. Harusnya ini juga diterapkan pada dunia sinematografi dan juga fotografi gitu ya. Oke. Iya, Mas Kei, gimana Mas Kei? Kalau masalah hak cipta ini kan agak ya kate dicuekin faktanya di depan mata, tetapi mau dilakuin kok ya butuh persyaratan yang ribet gitu. Nah, gampang-gampangan aja nih buat semua sahabat Sonora yang ingin pemula menjadi seorang produser konten video ataupun fotografi untuk melindungi hak ciptanya ini harus gimana Mas Kei menurut sampean? Ya, itu effortnya emang agak besar sih Mas. Emang kalau di kreator soalnya kan sekarang konten kreator itu hal yang lumrah kayak gitu. Jadi mana kayak kita mau bikin konten aja beda platform itu bisa di ini saya bikin misalnya di TikTok gitu ya misalnya atau di YouTube. Saya nggak punya akun video. Itu di video upload. Ada akun. Nggak ada akun di Facebook tuh di upload kayak gitu. Iya. Di mana ya? Emang lebih ke arah kesadaran diri akhirnya ya, lebih ke arah etika gitu ya, lebih ke arah menghargai hasil orang lain gitu ya. Yes. Tapi harusnya para netizen juga cermat dong. Kalaupun ownernya nggak ngerti kalau diplagiat ya paling nggak langsung diinformasikan ya agar kita bisa tahu kalau karya kita itu aman atau enggak ya. Ya benar. Kayak gitu. Kita mau nggak mau pasti mengandalkan netizen. Report dari teman-teman kita ya, dari follower kita ya. Oke, baik. Pengennya ngobrol panjang tapi nggak kerasa hanya tinggal berapa menit lagi. Ini untuk penajaman obrolan kita. Nah, untuk sahabat Sonora yang mendengarkan di Surabaya,
tapi asli dia mungkin domisili di Banyuwangi, tapi kerjanya di Surabaya dan tertarik mau bikin konten kreator, pingin gabung di komunitas ini gitu ya. Gimana caranya? Komunitas tidak harus khusus orang Banyuwangi atau dari luar Banyuwangi, kalau pingin belajar masa gak boleh? Gimana tuh Mas Mas Madi? Andri, iya Mas Andri. Dalam. Itu Mas Ki ada event nih, mungkin bisa Mas Ki ceritain Nah, apa tuh? Event apa Mas Ki? Yuk Mas Ki. Kita ada lomba film. Gitu. Jadi genrenya itu bebas, tidak ada tema, karena kreativitas itu emang kalau terlalu bukan banget. Aku pengen tahu seberapa liar yang ikut gitu loh. Nah kebetulan kan rencana memang mau kita lakuin di tanggal 12 Oktober, cuma kita undurin dulu terkait persiapan. Aku nggak jadi tanggal 10. Pesertanya khusus orang Banyuwangi saja atau dari mana saja boleh ikut? Bebas ya. Jadi genrenya bebas, ceritanya bebas, tapi ada aturan durasi kan ya? Ya, film pendek itu kan idealnya itu 20 menit, tapi kita bikin 25 maksimal. Gimana nih cara daftarnya, teman-teman? Harus kemana nih? Bisa ke banyuwangi.creator. Coba dicek aja di Instagram. Itu banyuwangi.creator. Sudah mulai dibuka ya pendaftarannya ya? Sudah. Nanti kita saat terakhir itu tanggal 29 Oktober submit terakhir. Gitu. Udah dikepoin nggak Mas? Berapa karya yang sudah masuk Mas sampai sekarang? Ada banyak yang masih baru bikin sih kemarin itu. Oke. Terus teman-teman komunitas lain juga ngomong baru bikin dulu nggak apa-apa, tunggu. Pokok deadline-nya jangan over ya. Pokok deadline-nya jangan over ya. Jangan lebih waktu deadline. Oke. Nggak ada batasan usia, nggak ada batasan genre, hasil karya. SMA dan umum sih. SMA SMK dan umum. Oh, ada pembedaan kategori kah? Enggak, kita gini, kalau kita kan antisipasi untuk sebenarnya di Banyuwangi itu kan kalau kita fokusin ke umum aja, itu takutnya yang SMA juga nggak ikutan tercover, kayak gitu. Betul. Dan di Banyuwangi antara SDM-nya sendiri, antara umum dan SMA ini sebenarnya sama. Mereka tuh sama sih gitu. Oke. Gitu loh. Oke. Dalam ranah film. Nanti akan diambil berapa pemenang, Mas, rencananya? Ada 5 kategori: Best Movie, Best Director, Best DOP, sama Best Actor cowok-cewek. Oke. Baik. Dapat hadiah dong pasti? Ya ada. Uang tunai, ada kopi juga kayak gitu. Tuh kan. Sahabat Sonora, kalau Anda kebetulan punya passion di dunia sinematografi ya, mau bikin baru ataupun sudah punya stok, silakan kirimkan hasil karya Anda gitu ya. Diulang lagi Mas, submitnya pakai link apa tadi? Silakan cek aja langsung ke Instagram banyuwangi.creator. Itu langsung bisa postingan. Nanti ada reel untuk daftarinnya, submitnya. Gitu. Oke. Gitu. Sebelum kita closing nih, mungkin Mas Anda berdua ya, ada Mas K ataupun Mas Madi bisa sharing nih tips untuk para konten kreator pemula, apa yang harus dipahami, belajar dari pengalaman yang pernah Anda lakoni agar jangan sampai terjebak pada mutung hanya karena hak cipta Anda dipakai orang lain, nggak mau bikin produksi lagi gitu. Dari Mas Madi dulu. Cuman 3 kata aja, jangan takut berkreasi. Apapun hasilnya. Oke. Mas Ki?
kalau saya sih lebih baik belajar dulu, terus jangan 20% teori, 80% praktek. Nanti ketika kita ada masalah kita akan belajar pasti. Oke, learning by doing ya. Penting itu yes. semuanya. Oke. Mas Kay, kemudian juga ada Pak Madi, terima kasih banyak matur nuwun sudah menyempatkan waktu Anda berdua. Sedikit saya recoki untuk menjadi bintang tamu di acara ini, tapi paling enggak kita dapat insight baru sahabat Sonora bahwa yang namanya berkreasi, yang namanya menghasilkan sebuah karya itu memang tidak ada batasan, tidak ada barrier. Tetapi yang perlu kita pahami adalah etika berkarya, tidak menyinggung dan mengcopy karya orang lain itu seharusnya menjadi sebuah pemahaman yang harus dipahami oleh para konten kreator, ya. Baik, sukses selalu untuk proyek-proyek Anda, XTV dan juga Kuning Lensa ya. Sampai di sini saya Andra Komarudin menemani Anda di program Community Corner. Kita jumpa lagi dengan tamu yang lain di bulan depan. Terus dengarkan Sonora FM 98 Surabaya. Andri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.